Selamat malam sobat-sobat budaya, salam budaya, rahayu. Ya, iya. Izinkan saya membuka acara ini. Topik malam ini sastra jendra atau sastro jendro dalam kajian manuskrip kuno. Sastro jendro adalah merupakan ajaran yang, ini menurut pendapat saya, yang bisa digolongkan memiliki dua konsep atau dua golongan lah. Yang pertama yaitu kerohanian atau manembah, dan juga yang kedua adalah merupakan filsafat, falsafah hidup. Kedua konsepnya ini memiliki elemen-elemen yang selaras dengan semesta secara holistik. Memandang adanya hubungan yang erat antara alam semesta dan kehidupan manusia. Hampir sama dengan filsafat kalau di luar itu panteisme, yaitu pandangan bahwa seluruh alam semesta adalah manifestasi dari Tuhan, atau seluruh alam semesta merupakan keberadaan keilahiannya. Tuhan dianggap hadir di setiap aspek kehidupan dan hadir pada bagian-bagian alam semesta itu. Manifestasi Tuhan tidak hanya dianggap sebagai entitas yang terpisah, melainkan kehadirannya meliputi kesegalanya di mana-mana. Itu sudah dianggap memiliki satu apa yang Tuhan sebagai Tuhan yang hadir. Nah, Sastro Jendro Hayuningrat yang akan dipaparkan kali ini, kajian pada manuskrip kuno ini, tentu masih dalam bahasa Sanskerta atau mungkin bahasa Jawa ya. Kita akan mendapatkan tambahan pengetahuan yang sangat berharga dari pemaparan seorang filolog, sobat saya juga yang bernama Mas Adi Deswijaya. Terima kasih Mas Adi sudah hadir ya. Selamat berjumpa dan juga salam jumpa, salam kenal kepada sobat-sobat yang hadir malam ini. Saya Tony Yunus mewakili KCB atau Komunitas Cinta Budaya mengucapkan terima kasih kepada yang hadir, kepada Mas Adi Deswijaya dan juga kepada host kita yang selalu rajin untuk mendampingi kita, yaitu Mbak Cecilia Ida. Harapan kita semua, KCB menjadi ruang publik untuk pelestarian budaya dan sebagai ruang edukasi. Oke, saya kira waktu saya serahkan kepada host kita, Mbak Cecilia Ida. Monggo, silakan Mbak Ida. Iya, terima kasih banyak Mas Tony sudah diberi selalu kesempatan memandu acara-acara KCB yang luar biasa ya untuk menambah pengetahuan semua kita. Dan sebelum saya memulai memandu acara ini, saya aturkan semua kita dalam keadaan sehat, sejahtera, berkegiatan dengan penuh rahmat dari Yang Maha Kuasa. Sebelum saya mulai, saya salam Om Swastiastu, Sampurasun, Namo Buddhayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Ya, sebelum kita memulai acara hari ini, saya berterima kasih sekali kepada teman-teman yang selalu hadir. Topik kali ini adalah sastra jendra, dalam kajian manuskrip kuno. Nah, ini perlu sekali buat semua kita mengetahui. Sebelum kita ke arah sana, saya ingin memperkenalkan dulu narasumber kita. Adi Deswijaya. Beliau dosen tetap di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Jawa. FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo, sejak tahun 2009 hingga saat ini. Adi lahir pada tahun 1974 di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mengikuti pendidikan S1 di Sastra Daerah Jawa, FIB UNS lulus tahun 1999, dengan judul skripsi Babadipun
Kagungan Dalem Baita Kiai Raja Mala, kajian filologis, studi lanjut S2 di Pasca Sarjana UNS, linguistik, deskripsi dengan judul tesis kajian stisila dalam naskah babat Tanah Jawi jilid 1-5. Sebelum mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah FKUP Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, beliau juga bekerja aktif di Yayasan Sastra Lestari Surakarta sejak tahun 1999 sampai dengan 2009. Demikian sekilas singkat data dari Mas Adi, saya sebut ya, Mas Adi Deswijaya. Seperti apa yang akan dituturkan beliau? Nilai-nilai apa yang terkandung dalam Sastra Jendra Hayuningrat Pangruati ini? Dan bagaimana relevansi Sastra Jendra Hayuningrat Pangruati terhadap perkembangan moralitas bangsa Indonesia? Nah, mari kita dengarkan langsung dari Mas Adi. Silakan Mas Adi, waktu saya persilakan. Terima kasih matur nuwun Ibu Ida, Bapak Tony. Selamat malam, salam sehat, salam pasederean, dan salam kenal selalu rahayu Bapak Ibu semuanya yang hadir di dalam Zoom pada malam hari ini. Tadi sudah disampaikan Ibu Ida, dikenalkan oleh Ibu Ida siapa saya. Jadi sebelumnya saya nanti mohon maaf karena ini yang saya sampaikan adalah Sastra Jendra Hayuningrat, ya, yang merupakan terkenalnya adalah Kawruh Kineker dening para Jawata. Jadi nanti kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini Kawruh yang Kineker, jadi saya takut kalau tersebar dan salah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini sebentar saya share materi. Saya lanjutkan terkait tema yang disampaikan sebelumnya tentang Sastra Jendra dalam manuskrip kuno. Jadi di sini yang saya sampaikan nanti saya batasi terkait teks Sastra Jendra dalam teks Serat Centhini Kamajaya jilid 3 nih, karena untuk manuskrip memang kesulitan, hanya 1-2 dan itu beda-beda isinya. Jadi saya ambil yang Serat Centhini saja dan saya sebut teks ya, karena sumber saya ini dari Centhini dan dari Warsodiningrat. Sebelumnya terkait Sastra Jendra itu secara umum dan orang secara umum masyarakat itu sering menyampaikan kata Sastra Jendra, tidak pernah Sastrar Jendra. Sebenarnya kata Sastra Jendra itu dari kata apa? Menurut Uttarakanda Dharmawangsa, di situ ada kata kalimat yang tertuliskan sastra kajitendrian. Kemudian ditulis dalam Kakawin Arjuna Wijaya Empu Tantular, kata-kata sastra kajitendrian itu tidak ada, tidak nampak. Kemudian oleh Yasadipura II itu menulis Arjuna Sosrobahu dari Kakawin Arjuna Wijaya. Dan di Arjuna Sosrobahu itu Yasadipura menampilkan kata-kata Sastrar Jendra Yuningrat Pangruwating Diyu dan juga Sastrar Jendra Wadiningrat dan juga Sastrar Jendra Pangruwating Sabarang Sakalir. Itu jadi kata-kata itu muncul di Arjuna Sosrobahu. Dan di Uttarakanda ada kata-kata yang menampilkan sastra kajitendrian. Kemudian sebenarnya apa toh sastra Jendra itu? Dari kata apa? Kata sastra Jendra sendiri itu kalau di Jawa itu disebut
tembung garbo. Tembung garbo itu dua kata bisa tiga digabung jadi satu dan mengurangi suku kata. Jadi di sini sastra jendra atau sastra jendro itu dari kata sastra, kemudian arjo, kemudian indro. Sastra yang artinya tulisan atau kawruh. Kemudian arjo sendiri adalah selamat, rahayu. Indra sendiri rajanya dewa atau Bathara Indra. Ada perspektif lain yang mengatakan indra di situ adalah panca indra, Bapak Ibu. Jadi perspektif-perspektif sastra jendro itu banyak sekali. Nah, sastra jendro ini merupakan kawruh atau ilmu yang bertujuan untuk mencari keselamatan milik Dewa Indra atau Raja Dewa. Nama lain sastra jendra yang tertulis di Arjuna Sosrobahu itu Sastro Harjendro, ada Sastro Cetha dan Ponco Pranowo yang merupakan kawruh raos ingkang tineker dening para Jawata. Jadi kawruh pengetahuan rasa tentang rasa yang disembunyikan, dirahasiakan oleh para Jawata. Nah, di situ di Sastra Jendro pada kesempatan kali ini yang saya sampaikan hanya saya batasi di mana pada saat Sang Hyang Guru memberikan wejangan kepada Indra, Dewa Indra, yang mana di situ menyampaikan tentang Cipto Sasmito, pralambanging manah, di mana yang disampaikan oleh Sang Hyang Guru pada Dewa Indra antara lain adalah Ponco Purwando, Ponco Dumadyo, Ponco Prabowo, yang kesemuanya terdiri dari 5. Ada 5. Apa saja Ponco Purwando, Ponco Dumadyo, dan Ponco Prabowo? Ponco Purwando ini seperti yang disampaikan Bapak Tony tadi, bahwa Tuhan itu manifestasi dari alam. Yang antara lain di sini di Ponco Purwando itu ada ambeging suryo, ambeging bumi, ambeging maruto, ambeging jaladri, ambeging langit. Suryo matahari, bumi, maruto angin, jaladri itu samudra, langit atau angkasa. Yang kesemuanya memiliki sifat watak. Yang pertama, ambeging suryo. Jadi memiliki sifat perwatakan suryo, matahari, srengenge. Mungguh ambeging kang suryo amongat tembung ireki. Mungguh ambeging kang suryo amongat tembung ireki jarwane among samo aweta ananing rawi. Tansah angon sakalir ulaten sakeh tumuwuh tumrape mring pambegan eling dene dunung ing pramono dadi nuraka samatan. Nah, di sini watak dari surya srengenge itu adalah disebut juga amongat, yaitu among samoa. Jadi bisa sebagai pengasuh semua makhluk hidup. Sehingga among di sini memperhatikan semua makhluk, tahu akan baik buruknya makhluk. Jadi seperti srengenge matahari, jadi sinarnya bisa kemana-mana, dari yang gelap bisa menjadi terang, bisa diketahui, yang sebelumnya tidak diketahui bisa diketahui. Nah, ini mengasuh, bisa mengasuh semua makhluk, sehingga akan tahu akan baik buruknya makhluk. Nah, awit to ananing rawi tansah angon sakalir. Jadi angon, gembala, semuanya dilihat mulaten sakeh tumuwuh.
Dengan melihat, diibaratkan matahari itu bisa melihat, menyinari segala penjuru, melihat para makhluk. Itu pambegannya, wataknya, yaitu eling dening gunung Meki. Eling, wataknya eling. Ingat, selalu ingat. Ing pramono jadi nuraka samara. Tempatnya adalah di hati. Di hati. Itu memiliki selalu awas, waspada, sehingga tidak ada yang tertinggal. Kemudian titi sungguh-sungguh, taberi, rajin, eling, waspada terhadap kewajiban. Jadi, dengan sungguh-sungguh, rajin, itu tadi menyinari, memperlihat, mengawasi semua makhluk, waspada terhadap kewajibannya. Itu watak dari surya, matahari. Kemudian ambeking bumi, watak dari bumi. Ambeking bumi winarno sun tembungken amot yekti karpe amot satinga dineka ananing bumi. Bobot sakeh dumadi tumraping pambekan bakuh dununge ing jat menika sarira anteng tias mintir ing wasana dadi nora berabian. Di sini memiliki sifat yang disebut juga amot, bisa memuat bumi. Bumi tempat berpijak semua makhluk hidup, sehingga bisa amot, bisa memuat, siap menampung segala permasalahan, baik buruk semua ditampung. Tidak pernah meninggalkan kewajiban, menjaga semua makhluk, berwatak teguh sehingga mengedepankan ketenangan. Letaknya di budi pekerti yang halus. Jadi meskipun itu diinjak-injak oleh orang banyak, tapi tetap teguh. Tidak menolak dan tidak menjelek-jelekkan kewajibannya. Jatmiko itu halus dengan sopan santun. Bakuh teguh. Sariro anteng. Kemudian ambeking maruto. Maruto angin. Ambeking kanang maruto sun tembungken kamrat yekti karpe kamot sabarang dene kaananing angin. Tansah katadah tining samuaning kang tumuwuh tumrape mring pambekan temen dene dunung iki. Aring ingkang napas dadi tandaliya. Jadi watak dari angin bisa disebut dengan kamrat. Karpe kamot sabarang. Maksudnya itu penuh, terisi, kamot. Bisa terisi, penuh. Jadi angin itu arahnya kemana-mana nih. Bisa ke dataran tinggi, rendah, di tempat tersembunyi angin bisa masuk, dan sebagainya. Kamrat dapat mengetahui keadaan semua makhluk. Selalu ada untuk semua makhluk. Jadi dimanapun kita bernafas pasti perlu angin, udara. Semua makhluk memerlukan. Jadi selalu ada dan siap dibutuhkan oleh semua makhluk. Tempat untuk tumpuan permasalahan semua makhluk. Mengasihi semua makhluk, baik maupun buruk, tidak memandang pangkat derajat. Kemudian berbelas kasihan, tidak setengah-setengah, bersungguh-sungguh, berwatak telaten. Telaten. Dimanapun ada makhluk, di situ ada udara. Letaknya yaitu sikap sabar, sehingga tidak ceroboh. Sabar. Kemudian ambeking jelodri, samudra. Nahan ambeking sagara sung tembungken mamat yekti arepe momotan wegah kaananing kang janati. Tan nampik datan milih sesarah tumaming laut tumrap ambekan sabar neng rerem rasa jeti. Jadi norata bulan supih waunan. Jadi di sini sifat kewatakan samudra itu disebut juga mamrat, yaitu momot. Momot bisa memuat ya. Semua hewan-hewan laut semua masuk di dalam samudra. Entah itu bebatuan, hewan, ikan, dan semua makhluk air, termasuk juga sungai-sungai yang mengalir
kemudian masuk ke lautan, semua momot, bisa memuat semuanya. Itu sifat dari samudra. Bisa menampung semua makhluk, bisa menampung semua air-air dari sungai maupun dari daratan. Jadi bisa menampung segala permasalahan makhluk hidup, baik itu yang berbuat baik maupun jelek. Adil dan pemberi maaf, ya. Seluas hati, seluas samudra. Tidak peduli akan cemoohan orang, berwatak sabar. Karena momot bisa memuat, jadi memiliki watak sabar. Letaknya ada di rasa. Jadi Nora Pradulen sugih wauna. Tidak peduli mendapat celaan. Kemudian ambeking langit. Kanang ambeking angkasa sun tembung mangkat nenggih karepe pamengku ipo. Dene kaananing langit. Datan sah anggopi saisine ing merap wengku tumrap ambek santosa dumunung sareng. Dadi ora giliren karep satinga di watak langit angkasa itu disebut juga makyat, yaitu pamengku, mengku, menguasai, rangkul, menjadi tempat bernaung makhluk hidup, memberikan kekuatan bagi semua makhluk hidup, berwatak kuat sentosa, letaknya bisa meredam segala keinginan, sehingga tidak tergoda oleh semua keinginan hati. Santoso, gunung sareng kapti, letak di keinginan sabar dengan segala keinginan, tidak noragi mireng karep sadi, dia tidak tergoda oleh keinginan yang tidak bermanfaat. Itu tadi Konco Purwanto, kemudian Konco Dumadyo. Ada 5 juga, babaring antigo, lepasing warastro, tumamaning punggung, pedang tumaraping, rembesing warik. Itu telur, lepasing warastro panah, tumamaning punggung itu limis, pedang tumarap, rembesing warik air. Konco Dumadyo. Babaring antigo ing basa Sanskrit ditembungake kataliko ing tembung Jawa tetes, tegese tetelo, cetha, jelas tetelo. Ana tepi dadine urip, jadi jelas melaksanakan atau dititahkan hidup. Pratandane kawahono, nyatane ing sarira angot ing pangrasa, asesondo ing osik. Tetes apa yang dibicarakan jelas dan nyata. Konco Dumadyo. Tetes antigo, bicarakan jelas dan nyata, menjalani hidup dengan sungguh-sungguh, kemudian dapat menjaga hati orang lain, teguh di hati. Jadi jelas apa yang diucapkan, nyata. Kawahono jujur, dia jujur. Pangroso ini rasa. Osik karso, yang dapat mempertimbangkan keinginan tersebut. Terus dapat mempertimbangkan keinginan itu bermanfaat atau tidak. Kemudian lepasing warastro, panah. Lepasing warastro yaitu panah. Ing basa Sanskrit ditembungake ramatas. Ing tembung Jawa tatas. Tegese tedas. Ana tepi sangkan parane pratandane sunyaruni nyatane pamyarsa asesondo ing karno. Jadi tatas itu dapat menyelesaikan pekerjaan secara tuntas tanpa mengulang. Kemudian ini hubungannya dengan pendengaran. Nyatane pamyarsa itu pendengaran. Asesondo ing karno
kuping, telinga. Jadi ini hubungannya dengan pendengaran, kuping. Sunyoruri kosong sepi tidak ada apa-apa di dalam hati. Pamiyarso pamodenging karso yang memahamkan akan keinginan. Jadi itu lepasing warastro. Apa pamiyarso hubungannya dengan pendengaran. Kemudian tumamaning punglu, peluru. Tumamaning itu melesatnya, ya. Mengenanya peluru. Yaitu mimis ing basa Sanskrita ditembungake tumeleng ing tembung Jawa titis. Tegese angin coki ana tepi dedunungane pratandane tumanem nyatane ing pangcap asanda ing lesan. Titis terletak di ucapan, sehingga ucapan itu tidak mengecewakan. Tumelem ing tembung Jawa titis tegese angin coki ana tepi dedunungane. Apa yang diucapkan itu tidak pernah mengecewakan hati orang lain. Tumanem dengan pikiran jernih akan mengena. Ini hubungannya mungkin dengan sembah rogo, sembah cipto, sembah jiwa, dan sembah rasa. Kemudian pangucap pakoning karso yang memerintahkan keinginan diucap. Jadi ucapan. Lesan. Lumaraping pedang. Kaping 4 laraping pedang. Maratas ingsun arani karepe mring kaputusan pegat tanpa kiwir-kiwir babar pisan netepi tondo kasampurnanipun nyatane ing panggondo arum banger amis bacin arum sedep kanyataan saka grono. Jadi yang keempat laraping pedang. Jadi pedang itu meratas ingsun arani. Meratas itu ya sampurna. Meratas itu bisa merantasi gawe, terletak di hidung, putus. Putus itu sampurno, bisa juga artinya ahli. Terletak di hidung, bisa diartikan hangabei, cakap dalam bekerja, tegas. Karpe, tanpa, jadi kalau pedang itu tajam, diayunkan dan mengenai barang yang bisa putus, itu diumpamakan pedang tersebut bisa megat tanpa kiwir-kiwir langsung. Jadi menjalankan kewajibannya sampurna jika semua dalam ketenangan pikiran akan lestari di kemudian. Ini hubungannya laraping pedang, hubungannya dengan panggondo. Panggondo itu penciuman. Purbaning karso yang mengatur menguasai keinginan. Itu terletak di panca indera, yaitu hidung, penciuman. Kemudian rembesing warih atau air. Ping 5 rembesing toyo. Tumuhas ingsun arani karepe tumus arabas. Iku terus anerusi dene pratandane iki linggo Bathara Satuhu. Jumeneng Batarannya mungguh kanyataan iki ing paningal jangkep kang panca dumadya. Tumus itu terletak di penglihatan paningal yang wataknya tidak mengingkari janji. Jadi kalau air merembes pasti akan sampai masuk ke dalam lingga Bathara, diibaratkan surga berkumpulnya kawula Gusti. Paningal, ini hubungannya dengan paningal, penglihatan atau mata, waskitaning karso, jadi yang mengawasi keinginan, mengawasi. Itu Ponco Dumadya. Kemudian Ponco Prabowo. Ponco Prabowo ada landep waskita sumunu sumulat memarat. Landep jam waskita itu apas, sumunu itu
bersinar, sumulap menyilaukan, memarap itu menyala. Landep, Adipati Medar Sabdo. Adipati Medar Sabdo Prabowo limangka kawisnahan landep kang kapisan iku sun arani langit. Marang singit karempit karep pira iya iku mamedeni wong kathah dene uwus anding kuwi. Kalawan hyang moho sukma kang kawekas landep langit itu buatnya halus lembut yang bisa menakuti kebanyakan orang. Itu masuk dalam Sari Bathara, yaitu badan halus menjadi satu dengan zaman kadewatan. Kemudian kawaskitan, waspada, kapindhone kawaskitan, wikan purwaning dumadi. Jadi tahu awal mula makhluk ing agal miwah remit di setiap hal-hal yang halus, yang tidak tampak dan sebagainya. Sawujud Bathara Luhung, sewujud dengan Bathara. Aka Prabawan saka waskitanireng panggalih, menguasai, dapat dikuasai karena waspada dalam berpikir, waspada atau dalam hati itu selalu waspada dalam berpikir, kaya-kaya uming sadurung winah, seperti halnya ngerti sadurunge winarah. Jadi kawaskitan, waspada itu antara lain mengetahui awal mula makhluk terhadap sesuatu yang ini, selalu waspada, ngerti sadurunge winarah, itu dinamakan sawujud Bathara, sudah sebadan budi menyangkut sewujud dewa. Kalau sudah memiliki waspada, awas. Sumunu kang kaping 3 iku lenyep sun arani karepe wingit sayata anteng ruruh anyar. Den Dewus Nugroho Jati Bathara ingkang linuhun kaprabawanan saka sarwa tiyatipun nanging nala nerusi marang sarira sumunu bersinar, lenyep, angker, memperlihatkan sikap tenang, pendiam, selalu menggunakan sopan santun. Jadi terlihat di auranya. Itu diibaratkan Nugroho Bathara, Nugraning Bathara. Dewa itu hidup, hidup itu jiwa. Kemudian sumulap, menyilaukan. Sumulap ingkang kaping 4 lemarap ingsun arani angulapi karepira iya iku mbalem. Kang mandeng tan kuwawi dinita wus saestu ingkang Sopya Bathara awit kabawan saking Anarawang sadaya sarwa pamana. Sumulap menyilaukan, antara lain pandangan matanya menyilaukan sehingga siapapun tidak berani memandang. Mata dewa karena kuasanya dapat melihat semuanya serba jelas, beratkan memiliki mata dewa. Dan diberatkan Netya Bathara tadi, mata dewa. Artinya sudah penglihatan dewa, sudah dalam tataran penglihatan dewa. Memarap kang kaping 5 lemahap ingsun arani maladi karepe iko iya iku adi. Dinita wus linuwih sajiwa Bathara iku wus kaprabawan saka sarwa Wibawa Wingati. Wus ganep Prabowo limang prakara. Memarap menyala, dapat menerangi, sehingga sejiwa dengan dewa. Dewa itu penerang, kuasa dan sangat luhur. Ibaratkan sajiwa Bathara, senyawa dengan dewa. Itu Ponco Prabowo. Jadi ada 3 cipta sasmita, yaitu Ponco Prabowo, Ponco Dimadya,
dan Ponco Purwando. Yang terakhir, dari semua itu, maka dari ketiga Cipto Sasmito tersebut, yang pertama Ponco Purwando, yang terdiri dari bumi, api, udara, dan air, menjadi jasad manusia. Bumi, api, udara, air itu menjadi jasad manusia. Sedangkan langit diibaratkan alam suwung kosong yang sesungguhnya telah menguasai makhluk hidup, sehingga batin itu menguasai lahirnya. Jadi alam menguasai jasad manusia. Kemudian Ponco Dumadyo yang terdiri dari panca indera tadi, pangraos, pamiarso, perasa, pendengar, ucapan, penciuman, dan penglihatan, semua menjadi penanda hidup manusia. Panca indera, panca inderanya manusia. Kemudian yang menjadi penanda hidup manusia. Kemudian Ponco Prabowo menandakan diterimanya manusia yang dilihat dari pribadinya. Kalau sudah mencapai Ponco Prabowo, maka sifat-sifat dewa itu melekat pada dirinya. Jadi di sini Sastro Jendro yang saya sampaikan ini, saya tidak membahas terkait Resi Wisrowo. Resi Wisrowo yang disuruh Dewi Sukeksi untuk meruat ayahandanya, Prabu Sumali. Sumali yang dengan menggunakan Sastro Jendro Hayunetat Pangurwating Diyu. Karena yang saya sampaikan ini saya batasi di Ponco Purwando, Ponco Dumadyo, dan Ponco Prabowo. Meskipun di serat Sastro Jendro juga ada penjelasan terkait aksoro-aksoro, tapi saya batasi terkait tiga Cipto Sasmito ini dengan mengambil dari serat Centini dan dari Waso Jinrat yang kalau di dunia pewayangan itu mengenal Sastro Jendro Hayunetat di dalam alat-alat sukeksi, alat-alat sukeksi. Seharusnya itu Wisrowo menyembuhkan Sumali dan meskipun sudah, tapi ternyata dia masih tergoda, hawa nafsunya masih tergoda bersetubuh dengan Dewi Sukeksi. Apa alasan Begawan Wisrowo memiliki sifat jelek tersebut? Menurut Purbo Caroko belum ada penelitian, dan di Arjuna Sosrobahu pun terkait Wisrowo tadi tidak begitu diperjelas. Dan di dunia pewayangan pun Sastro Jendro Hayuningrat itu apa yang diajarkan dalam Sastro Jendro Hayuningrat juga tidak dijelaskan sama sekali. Begitu yang bisa saya sampaikan itu ya, karena ini saya batasi, jika ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ini kineter dening para Jawata, jadi takut ada kekurangannya karena pasti ada kekurangannya. Yang tidak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Adi, luar biasa ya sebenarnya kalau disimak ini saya masih mencoba mengalurkannya karena kan di perspektif luar ini tentang sastra genre ini kan banyak sekali ya. Ya memang lebih banyak kalau dibaca ini kan dari pewayangan yang banyak beredar. Nah ini yang memang lebih, saya juga lagi, baru tahu saya sebenarnya ini juga yang tuturan berdasarkan manuskrip kalau boleh dikatakan ya. Dan
ada juga yang saya lihat jadi boleh dikatakan dalam ajaran dalam apa sedulur papat kelima pancar itu juga dari sastra genre juga boleh ada apa ada alur yang ini karena beberapa penamaan ada di situ. Nah, ini kan berarti bisa untuk membangun kepribadian ya. Untuk kalau kita bicara tentang bagaimana manusia Indonesia ini membangun begitu banyak narasi-narasi masa lampau yang bisa dijadikan referensi atau rekomendasi untuk dipakai dalam pendidikan budi pekerti. Begitu ya, Mas Adi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana ya narasi-narasi ini atau manuskrip ini dibahasakan untuk kekinian sehingga mudah dipahamin oleh generasi sekarang. Matur nuwun Ida. Jadi untuk cerita-cerita di manuskrip itu bagaimana caranya agar para milenial sekarang paham. Itu yang Ya, pertama betul, tentunya betul. karena bahasanya itu bahasa Jawa modern. Sebenarnya ini Jawa modern, tapi bercampur kawi. Kan karena bercampur kawi, jadi bahasa yang sudah tidak ada di komunikasi sehari-hari pada zaman sekarang, sehingga perlu adanya parafrase dari bentuk tembang itu diparafrasekan dengan mudah agar dapat dipahami masyarakat zaman sekarang, ya, para muda zaman sekarang. Kalau di Jawa namanya kawedar, ya. Jadi seumpama Sastro Jendro Hayuringrat Jarwo, ya, itu maksudnya diberi penjelasan. Jadi tidak dalam tembang tapi juga dalam parafrase, dalam prosa, bentuk prosa. Jadi kemudian kalau dalam manuskrip, ini terkait manuskrip dunia manuskrip, bagaimana penanganan naskah agar naskah tersebut bisa berguna bagi khalayak, itu antara lain pelestarian, kemudian pendayagunaan itu seperti mengadakan mocopatan sarasehan, menggali, mendudah isi-isi manuskrip, kemudian penyebarluasan dalam hal kemudian dibuat buku atau di online kan di medsos, website dan sebagainya. Itu sebagai salah satu caranya. Mute, Bu. Wida, mute. Ini hostnya yang unmute. Jadi gini, kalau boleh di ini ya, memang banyak sekali seperti salah satu bahasa sastra. Pengertian sastra hari ini aja mengalami pergeseran sangat jauh ya. Padahal kalau kita baca sastra genre itu sudah ada getaran tersendiri. Tapi ketika hari ini kita ngomong sastra, apalagi sastrawan, kayaknya itu sesuatu yang sangat boleh dikatakan pergeserannya sangat jauh sekali. Nah, ini mungkin bagi para filolog, para pemaham para budayawan atau apapun mungkin ya harus mulai memperhatikan bahasa-bahasa yang dalam manuskrip kuno itu sangat luar biasa. Contoh lagi kayak angker. Angker pun hari ini bahasanya bukan sesuatu itu mengerikan malahan. Padahal kan kalau dicari angker itu bukan mengerikan. Itu banyak sekali bahasa-bahasa sederhana yang mengalami pergeseran sangat jauh. Jadi sehingga manusia hari ini atau milenial atau Gen Z atau kita pun mungkin generasi hari ini kan di otak kita ini tersimpan hal-hal yang sebenarnya tidak tepat. Kalau kita kembali ke masa lalu, kayaknya jadi kita sendiri jadi gagap. Ini contoh salah satu. Monggo Mas Tony, silakan. Terima kasih Mas Adi, pemaparannya yang cukup saya bilang sangat padat ya. Saya hanya ingin
bertanya yang terakhir tadi ada Ponco Prabowo ya. Nggih, Yang terakhir itu Ponco Prabowo itu kesimpulan ya. nggih, Kesimpulan itu Ponco Prabowo. Bentar. Nah, kesimpulan Ponco Prabowo. dilihat dari pribadinya. Nah, itu. Ponco Prabowo menandakan diterimanya manusia yang dilihat dari pribadinya. Maksud dari diterimanya manusia ini saya kok bingung ini. Apa ini maksudnya? Gitu. Nggih, Monggo, nggih, Mas. nggih, Pak Tony. Jadi Ponco Prabowo sendiri itu tadi sudah ke tataran dewa, ya. Sifat-sifat dewa sendiri. Ya. Seperti Oh, tadi, Ponco Prabowo itu ada langgep, waskito, ya. sumunu, sumulap, memarap. Jadi pada diri manusia itu ada sesuatu yang dimiliki oleh dewa, seperti Hmm. langgep tadi, menjadi saribatoro, menjadi satu dengan zaman kadewatan itu halus atau menakuti, bisa menakuti banyak orang karena halus lembut tadi. Kemudian kawaskitan, waspodo, sesuatu yang tersembunyi, bisa mengetahui awal mula makhluk terhadap sesuatu yang tersembunyi sebelum tahu, sebelum winarah. Itu menjadi diibaratkan menjadi sawujud dengan batoro, sebadan budinya menyatu sewujud dengan dewa. Kemudian sumunu bersinar, bersinar pada diri orang tersebut, bersinar, mengeluarkan cahaya. Cahaya tadi seperti sikap tenang, pendiam, itu kan juga dimiliki oleh para dewa dengan sifat-sifatnya yang apa namanya, seperti matahari, bumi, dan sebagainya tadi. Ya. Di sini Sumunu menggunakan sopan santun sebagai ibaratnya Nugroho Batoro. Dewa itu hidup. Jadi hidup itu jiwa. Sumulap menyilaukan. Itu diibaratkan Netyo Batoro, matanya dewa. Penglihatan dewa. Bisa menyilaukan. Siapapun tidak berani memandang. Memarap, menyala. Bisa membuat penerangan jiwa dengan jiwa. Kuasa, memiliki kuasa luhur. Nah, seperti itu, Pak Tony. Jadi dalam diri pribadi manusia itu sudah ada Manusia. ya, adanya sifat-sifat dewa tadi dari Ponco Prabowo, Marap, Sumunu, Sumunar. Artinya manusianya ya. Manusia Jadi, itu jadi oke. Ya, ya. karena tadi sudah dari sebelumnya sifat-sifat eh, matahari Matahari ya. dan bumi, kemudian ada Ponco Dumadyo dengan simbol-simbol, dan akhirnya Ponco Prabowo. Oke, makasih Mas Tony. Jadi di sini memang apa manusia atau kan sebenarnya manusia menjadi manusia itu kan proses kan. Saat ini kalau dalam Sunda disebutnya jelema. Kita ini masih proses jelema ya dari Jelmaan. jelmaan dari belajar menjadi manusia ya. Sebelum kemudian seperti jadi manusia itu sebenarnya tinggal yang sudah knowledge, pengetahuan dan semuanya itu sudah sama dengan bumi ini semestinya ya. Cuman pengertian manusia sendiri mengalami penurunan hari ini ya. Kalau boleh kita jujur dengan banyak kosakata kita yang memang mengalami apa? Tidak sesuai kembali dengan sebenarnya. Yang dahulu. Ya, silakan teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Prof Hendra. Hah? Ya, Mas Monggo. Adi, Mbak Ida, saya mau tanya Mas Adi, Iya, Prof. Hendra. sastra genre dalam ruang, dalam konteks ruang itu apa, Mas? Barangkali kita bisa mendapatkan gambaran di manakah si ruang sastra genre ini menempati ruang apa dan seperti apa konsepsi ruang dalam sastra genre. Barangkali kalau dari saya seperti itu kira-kira. Iya, itu konsepnya terkait sembah.
sembah sembah rogo, sembah cipto, sembah jiwo, sembah rasa. Karena tadi sudah diwakili dari beberapa sifat dari srengenge bumi, kemudian ada Ponco Dumadyo dan Ponco Prabowo. Jadi sembah bagaimana yang dikedepankan adalah rasa dari ya seperti itu, Prof, yang saya ketahui. Barangkali itu menjadi ruang antroposfer ya. Berarti sastra jendera ini ada pada ruang yang ada hubungan dengan manusia. Di luar manusia kira-kira koneksitas sastra jendera tanpa manusia kira-kira gimana Mas Adi? Apa namanya? Apakah ada konsepsi ruang sastra jendera yang tidak berhubungan dengan manusia ansih gitu? Sastra jendera yang tidak ada hubungannya dengan manusia, gitu, Prof. Iya, seperti itu. Ya, jadi sastra jendera sebagai suatu fenomena alamiah mungkin kali ya. Kira-kira gimana itu Mas Adi? Mungkin belum bisa saya jawab itu, Prof. Bentar, Prof. Kalau sastra jendera itu, sepengetahuan saya kan memang untuk keselamatan dunia, hidup di dunia, agar bisa membawa Karyenak Tyasing Sasomo. Karyenak Tyasing Sasomo seperti halnya yang diutarakan Mangkunegara 4, mana semua keselamatan hidup itu tidak hanya manusia, tapi semua makhluk hidup. Jadi binatang, tumbuhan, dan semuanya. Entah itu dalam bentuk kasih sayang dari manusia menyayangi sesama makhluk dan sebagainya. Itu yang bisa saya tangkap, Prof. Baik, berarti apa namanya sasar jendera dapat kita letakkan di ruang sakral kali Mas ya? Iya. Penempatannya pada ruang sakral kali. Kira-kira kalau sasar jendera di ruang profan Mas, sasar jendera dalam kehidupan sehari-hari yang lebih umum gitu mungkin apakah seperti apa sih Mas bentuk-bentuk sasar jendera dalam fenomena hidup sehari-hari yang tidak di ruang sakral gitu, di ruang yang profan? Kalau tidak di ruang sakral, dalam halnya tadi dengan sesama, menggunakan sopan santun. Ya. Dengan sopan santun itu tadi seperti di sumunu, ya, sumunu, sifat sumunu bersinar. Jadi antara sesama agar uh, menciptakan Karyenak Tyasing Sasomo itu selalu menggunakan sopan santun, mengedepankan sopan santun, sehingga terciptalah kerukunan hidup bersama. Akhirnya menuju ke keselamatan hidup. Itu, Prof. Baik Mas, nah ini berhubungan dengan situasi ke depan. Kira-kira hubungan antara koneksitas antara sastra jenda dengan suasana politik ini Mas. 2024 ini gimana Mas? Hubungan sastra jenda dengan ruang-ruang politik ini nih. Itu kan begini, Prof. Jadi kalau sastra jendra itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, sastra kawuh jendra arjo indro untuk keselamatan indra itu bisa perspektifnya indra dewa indra itu panca indra yang bersifat untuk memper hawa nafsu nafsu wamawa, sufiyah dan sebagainya. Nah, pada politik kali ini itu semuanya menurut saya banyak belum mengarah ke sastra jendro. Semua masih menggunakan keinginannya sendiri. Jadi tidak bisa atau menahan keinginan yang tidak berguna digunakannya untuk menghalalkan segala cara itu, Bro. Kalau yang terjadi di dunia politik sekarang, entah itu dengan
nepotisme dan sebagainya itu untuk meraih keinginannya. Barangkali sastra jendera punya ruang kekuasaan kali Mas ya, membicarakan Kuasa, ruang kuasa. makteknya adalah kekuasaan gitu kan. Yeah. Kalau dari pengamatan sastra jendera, elemen sastra jendera, menurut Mas Adi nih, ramalannya Mas Adi dengan dasar sastra jendera 2024 itu gimana Mas? Saya nggak pandai meramal, Prof. Wah, saya yakin lah kalau saya yakin Mas Adi punya basic sangat kuat dengan referensi, tentu ya punya bacaan-bacaan yang tersendiri, simbol-simbol yang sudah muncul di semesta kita gitu. 2024 ini piye nih Mas Adi kira-kira apa yang perlu dicermati dari sisi filsafatnya sastra jendera nih? Saya kurang, kalau ini saya bukan peramal karena kurang waskito saya, Pak. Kurang waskito sehingga belum tahu durung ngerti sak durung winarah itu loh, Prof. Jadi saya belum tidak berani menyampaikan hal ini. Tapi kalau dilihat dari apa yang dilakukan para elit politik seperti itu ya, terlihat sekali bahwa dia memiliki keinginan untuk menjalankan keinginan tersebut, keinginan yang bukan atas dasar memper hawa nafsu tadi, Prof. Jadi keinginannya untuk meraih sesuatu yang diinginkannya dan tidak melihat efek lain untuk orang lain. Saya nggak bisa meramal, maaf, Prof. Mas Adi, saya seringkali berhubungan sastra jendera ini dengan sesajen. Maksudnya seperti di Sunda. Sesajen apa, ya, Prof? Ya betul. Ya. Kalau di Sunda kan ada istilahnya sastra jendera sama, tapi kemudian jadinya sesajen, kemudian dibedah setiap konotasi dari sastra itu apa, jendera sama sih, semirip, cuman lebih kepada bicara kitab semesta sebenarnya. Itu kalau di Sunda ya. Oke teman-teman, mungkin ada lagi Prof? Mungkin teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Mungkin Mbak Ida, saya ingin menghidupkan kembali apa pertanyaannya Prof Indra ya. Ya. Jadi gini, memang kalau kita membaca situasi yang ke depan nanti itu gini Mas Adi, saya mendapatkan satu pepatah ya, kalau ini bisa disebut sasmito atau apa ya. Ini maksudnya apa Mas Adi, bahasa Jawa nih. Saya terus terang bahasa Jawa juga udah tidak terlalu tahu gitu loh. Rungkating bambu pring sedapur. Ini berkaitan dengan keluarga Jokowi. Ini bagaimana? Maksudnya itu tercabut ya, mungkin itu akan membuat rusak keluarga Jokowi sendiri. Seperti itu. Oh gitu ya. Jadi memang kata-katanya begini. 2024 itu rungkating bambu pring sedapur untuk keluarga Jokowi. Iya, itu mungkin ini agak politis ini. Gimana nih ramalan ini? Itu sasmito ya. Sasmito. Terus ada lagi satu ya. Saya ketemunya di waktu saya perjalanan kereta mau ke Semarang itu, ada seorang sepuh ya, orang ya seumur saya gitu. Dia bilang wah lupa saya, apa gitu ya, lupa saya. Durung jangkep kiwa tengen sumpinge gajah nguling. Apa itu maksudnya? Durung jangkep kiwa tengen sumpinge gajah nguling. Iya, itu seperti halnya Gigi Mongso, Pak Tony. Oh, Gigi Mongso. Iya. Nah, itu saya jadi pengen tahu nih. Politiknya nanti dulu Mas, kita kembali lagi bahas lagi. Kita bahas dulu biar karena ini kan pengetahuan. Kalau kita melipir ke sana nanti jadi bahasanya panjang sekali. Oke. Nah, ini saya tuh mungkin sebelum teman-teman lain ingin menjawabkan seperti yang tadi disampaikan Mas Adi ya.
tentang apa Panca Purwanda ya. Nggih. Kalau di Bali kan dalam laku itu ada panca sembah. Itu juga sama, ambenging surya, surya dulu, bumi, kemudian angin, lima unsur ini. Atau kemudian dalam prakteknya dininikan juga dengan sembah puyung. Terus 5 saudara kita, sedulur papat. Ya itu semuanya. Jadi rasa-rasanya kok banyak semirip ya, meskipun Iya, iya. dengan bahasa yang berbeda. Bisa boleh dikata gitu ya. Dan ini kan bisa menjadi bahan untuk dipakai moralitas bangsa ini, bagaimana menjadi makhluk yang kalau di Bali disebut Rita Karana kan, Sekarang menghargai sesama makhluk, kemudian sesama manusia, dan kepada diri kita dan kepada Tuhan. Jadi aspek ini semua didapat. Nah ini masalahnya ketika kita bicara makhluk hidup, kita hanya bicara kita sebagai manusia. Makhluk hidup lainnya kan kita tidak menganggap itu manusia, makhluk itu. Jadi ini mungkin yang juga bisa dijadikan ini ya Mas ya. Nah, kira-kira kalau ini dijadikan bahan untuk mengolah budi pekerti, Mas, apa yang bisa diinikan di awal? yang bisa diapakan, Bu? Setidaknya untuk generasi ke depan, karena kalau kita bicara kita ke belakang nih, kan cara hidup kita itu sudah tidak sastra jenderal lah, boleh dikatakan. Lebih banyak menurutkan hawa nafsu dibanding menjadi manusia yang sangat poseliro sesama makhluk. Nah, bagaimana menurunkan ini ke generasi sekarang? Tentunya menurunkan ini ke generasi sekarang melalui kurikulum di sekolahan. Kurikulum di sekolahan dengan materi-materi ajar bisa diambil dari manuskrip kearifan lokal dalam manuskrip. Ya seperti Sastra Harjendra tadi terkait ponco ponco yang matahari bumi ponco Purwando itu bisa dimasukkan seperti halnya di Serat Romo itu kan Astobroto itu juga mirip Astobroto dengan ponco Purwando tadi ini. Iya, iya. Itu bisa luar biasa. Oke. Kearifan lokal. Betul. Ini menjadi PR bersama, ini harusnya bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah kan. Oke, teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Selamat malam, Rahayu, Selamat malam. Bapak Ibu semua yang hadir, narasumber Mas Hadi yang luar biasa tadi saya dengar pemaparannya. Kalau saya coba merangkum ya, tapi meskipun agak gagap-gagap kayak gitu, saya coba merangkum apa yang tadi Mas Hadi uraikan itu kan lebih kepada proses perjalanan atau elemen-elemen yang membentuk manusia mulai dari tubuh sampai dengan jiwa kan, kira-kira seperti itu. Nah, dalam proses dari tidak ada menjadi ada melalui unsur-unsur keempat unsur tadi, kemudian dalam proses perjalanan si ada itu sendiri atau manusia itu sendiri atau makhluk hidup lah secara keseluruhan itu melalui satu proses kayak gitu kan. Kalau manusia, kalau saya mengacu dari penjelasan Prof. Hendra beberapa sebulan yang lalu mungkin ya, ada manusia itu yang ada earth plane sama dunia bawah dengan dunia atas kayak gitu. Seperti itu. Nah, proses perjalanan manusia dari dunia bawah menuju ke atas itu kan ada prosesi kesadaran kayak gitu. Nah, tadi juga sudah disebutkan bahwa manusia yang sudah mencapai satu puncak kesadaran tertingginya antara lain ya Waskito, Prabowo dan sebagainya itu tadi saya lupa satu persatu. Semuanya menuju ke level kesadaran tertingginya yaitu sampai kepada kalau punya mata ya menjadi mata dewa, kalau punya
ucapan ya ucapannya menjadi apa bisa terjadi kayak gitu. Nah, dari beberapa manuskrip yang pernah saya baca itu semuanya bicaranya output. Semuanya sudah terjadi kalau Anda Anda meningkatkan satu kesadaran dari kesadaran bawah menuju ke atas itu Anda akan menjadi manusia super, manusia dewa, manusia penuh pengertian, toleransi dan sebagainya. Itu outputnya yang dijelaskan. Seperti tadi kan juga disampaikan lebih pada output kan, menjadi waskito, menjadi berwibawa, menjadi ya intinya semuanya sempurna kayak gitu. Tapi saya tidak tahu apakah ada ya satu manuskrip yang berbicara tentang proses menuju kesadaran itu seperti apa kayak gitu. Kalau di kitanya laku lah kayak gitu, laku. Seperti saya pernah baca di Wedatomo Kawadar itu hanya sedikit saja dia jabarkan tentang proses, tetapi tidak secara menyeluruh. Nah, apakah ada satu manuskrip yang berbicara tentang proses menuju satu kesadaran kesempurnaan itu seperti apa kayak gitu? Mulai dari tata caranya, terus kalau ada di situ upacaranya seperti apa, maksud upacara itu apa, kemudian ya dalam tingkatan proses itu seperti apa dan harus bagaimana dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Monggo. Nggih. Terima kasih. Nggih, Pak Bambang. Pak Bambang, nggih. 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 Mungkin serat Toto Coro, Pak Bambang. Serat Toto Nggih. Coro dari Toto Coro. Patmo Sastro itu bisa menjadi referensi. Itu dari siklus hidup dari lahir sampai mati. Itu di situ ada serat Toto Coro, laku. Tata caranya, adatnya, upacaranya di situ ada, Pak Bambang. Nah, sekaligus nih kepada Mbak Ida sama Mas Tony, mungkin next ininya coba kita bahas sekali-kali tentang Toto Coro ini. Kira-kira seperti itulah kayak gitu. Patmo Sastro. Patmo Sastro ya. Patmo Sastro, serat Toto Coro. Yeah. Oh, menarik. Ada ya ternyata ya Mas. Proses pasti semua itu tidak cuman jadi ya, proses itu pasti juga akan diceritakan gitu ya kira-kira. Oke, mungkin teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Ayo matur sembah nuwun. Rahayu. Terima kasih atas pemaparannya Sastro Jendro Hayuningrat Pangwating Dio. Ya Mas, ini pemahaman yang baru. Namun dalam kondisi tertentu ada pemisahan yang dikatakan teori dan praktek. Ya, ini narasi tentang Sastro Jendro. Ya, sastro itu yang dikatakan tadi dan bahkan sampai ada sastro cetha dan lain sebagainya. Ya, dalam tataran di Indonesia khususnya di Pulau Jawa ada pemisahan antara ilmu dan ngelmu. Ya, toh. Ilmu dan ngelmu. Kalau ini bagian ada ilmunya, itu ada berupa bahasa, maaf dikata teori-teorinya. Tapi prakteknya bagaimana? Tadi dikatakan untuk praktek itu harus bagaimana prosesnya. Nah, di kalangan masyarakat ya yang saat ini ataupun sudah sekitar 30 tahun lalu sampai saat ini, masyarakat awam itu yang menyatakan bahwa Sastro Jendro, yaitu di awam itu ada perguruannya namanya Sastro Jendro Sastro Jendro. Terkenalnya seperti itu. Itu adalah olah batin, olah rasa, olah kanuragan dan lain sebagainya. Nah, apakah ini Sastro Jendro yang Bapak penjenengan kemukakan ini sama dengan yang prakteknya ataupun praktisinya yang seperti itu yang dikenal ada kaprawiran untuk kasantosan dan lain sebagainya. Yang penjenengan tadi sudah sebutkan Sastro Jendro ini tidak menguraikan
dalam seperti pewayangannya itu. Monggo, saya mohon penjelasannya. Kalau awam itu Sastro Jendro itu bagian daripada kebatinan, bagian daripada kawruh untuk menjadikan kita mentalnya lebih kuat. Nanti itu bahas kaitannya dengan mengenai masalah kanuragan sampai kebatinannya. Monggo. Nggih, Nyuwun. matur nuwun Pak Kinarto, matur nuwun. Jadi terkait Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Kalau lepas dari konteks teksnya, naskahnya, itu bisa seperti yang panjenengan sampaikan tadi, ada aliran Sastro Jendro, itu bisa karena Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu itu tujuannya adalah menghilangkan segala sifat-sifat buta, raksasa, buta yang sifatnya mungkin mengedepankan nafsu, entah itu nafsu supiah dan sebagainya, nafsu biologis, nafsu duniawi dan sebagainya. Itu kalau secara dilihat dari nama Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu, itu untuk meper nafsu-nafsu yang diibaratkan seperti nafsu buta, buta itu buta, buteng, tarpan. Buta, buteng, buteng itu sudah pikirannya seperti tidak terkendalikan, dan betah nganiyoyo. Buteng itu tadi pikirannya tidak terkendalikan dan betah nganiyoyo. Jadi Pangruwating Diyu itu untuk meruat, Sastro Jendro itu untuk meruat sifat-sifat buta tadi, seperti hal-hal yang negatif. Itu kalau dilihat dari judul nih, Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Kalau kumpulan-kumpulan seperti itu bisa dikatakan bagi kawaskitan, kaprawiran, yang kesemuanya kan untuk keselamatan, keselamatan. Kaprawiran sendiri pastinya ada kaprawiran untuk hal yang positif maupun negatif, itu juga tergantung. Kalau untuk kaprawiran hal yang negatif, kaprawiran itu sebagai sombong-sombongan, untuk sombong-sombongan. Tapi sebenarnya kalau untuk Pangruwating Diyu, kaprawiran tersebut tidak untuk sombong-sombongan. Itu kawaskitan juga seperti itu. Kawaskitan, waskito, ngerti sedurunge winarah, tapi diumumkan ke publik. Nah, itu tidak Pangruwating Diyu, itu seperti itu, Bapak. Ini tergantung apa yang diajarkan dalam aliran-aliran tersebut, Bapak. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Sinarto. Iya. Ngaten Mas. Apa kalau Mbak Napa Sastro Jendro Sastro ya, nanti sampai sastranya ini apa mohon tidak dikaitkan dengan istilah-istilah yang bukan dari sini. Istilah supiah itu kan istilah luar ya. Itu. Mungkin malah lebih tepat tentang masalah butonya itu, bahas itu nafsunya itulah. Itu untuk menyatunya. Namun kalau sampai dikaitkan sifatnya dengan istilah-istilahnya supiah, alu amah, mutmainah, itu kok kayaknya nanti jadi sinkretisasi. Nah, tidak asli gitu loh ya. Padahal kalau karena dalam praktek yang aliran-aliran Sastro Jendro sebagai ngelmu itu memang sudah memisahkan diri, tidak berkaitan dengan sana ya, bahasa kosakatanya. Nah, untuk pangruat, untuk ruwat dan lain sebagainya, pastinya itu tadi memang saya sangat setuju untuk ngeruat pribadi kita, mungkas angkoro, sifat angkoro murko, sifat butonya itu, sehingga kita bisa mandirinya itu, sehingga bisa selamat dari sifat keangkara murkaan. Itu nampaknya lebih pas ke situnya, Pak. Ya, mungkin digandengkan ke sifat-sifat di dalam kaprawirannya itu. Untuk keselamatan pribadi dahulu. Tidak dikaitkan sebenarnya keselamatan pribadi. Kalau keselamatan pribadi sudah mandiring ataupun acur-acer, mungkin bisa menjadi keselamatan masyarakat, kemudian masyarakat negara.
itu. Namun kalau langsung ditarik ke masalah politik, sebaiknya tidak aja deh. Itu justru kalau kaitan politik kaitannya dan kekuasaan itu nanti malah sifat buto semua itu, sifat keserakahan semuanya. Jadi sifatnya ke sifatnya apa ya? Itulah sifat view-nya itulah itu tadi, ya keselamatannya itu. Sifat yang dimiliki, sifat yang dimiliki Kumbakarna Rahwana itu. Ya, apalagi kan kembali Wisrawa dan Sukeksi melahirkan itu. Ya, sifatnya ke situ kan nanti kan ngarahnya ke situ lah. Itulah. Karena yang dikedepankan kebanyakannya sifat keangkara murkaan itu tadi, sifat dosa mukonya itu tadi. Memang yang pertama-tama memang seperti itu dalam pewayangan atau dalam film itu kalau sifat angkara murka itu yang jahat itu biasanya menang duluan. Tapi endingnya terakhir kalah. Yang benar, yang suci menang, habis itu selesai acaranya. Sampun, matur nuwun. Matur nuwun, guys. Ki, sehat selalu ya Kinarto. Terima kasih banyak. Menarik ada bahasan ilmu itu teori, ngilmu itu laku berarti ya. Seperti yang dikatakan sama Kinarto. Bagus Bang, itu benar bisa kita pakai sebagai daripada kita. Ya, Mbak Ida, ada tembangnya tadi dijelaskan, ada mocopat, latihan mocopat. Ngilmu iku kalakone kanthi laku. Wekas tanpa wekas tegese kas nyantosani. Ya, itu contohnya seperti itu, harus laku. Jadi bukan hanya teori. Kalau teori ngati-ati aja ya, tapi bagaimana prakteknya. Kita sering sekali maaf dikata orang di luar di tempat-tempat tertentu orang khotbahnya ngati-ati tapi prakteknya bertolak belakang. Itu. Jadi Sampun, matur nuwun. Sami-sami. Yang pangapunten Ki Narto tadi bukan lekase tanpa kas, lekase lawan kas. Oh iya. Lekase kalawan kas. Nggih. Matur nuwun. Nanti kita mulai membahasakan ilmu itu teori, ngilmu itu laku, gitu ya. Jadi proses. Iya, prosesnya ya. Oke, sekarang ada selanjutnya Mas Bagus, monggo Mas. Silakan Mas. Nggih, matur nuwun Kak Cipi, matur nuwun Mbak Ida, matur nuwun Romo Tony, matur nuwun Mas Adi. Ini tadi saya mengikuti ada di slide-nya ya. Mungkin saya kalau salah nanti mohon dikoreksi. Jadi Pancapurwanda tadi ini yang saya simak itu tadi adalah sifat-sifat kesemestaan. Artinya sifat-sifat dari bumi dan angin dan sebagainya. Sedangkan Pancadumadya tadi adalah sifat pada manusia yang ada dari indera ya, Pak Mas Adi. Indra. Nah, kemudian ketika ini selaras gitu, artinya tadi kan disampaikan bahwa angin bumi yang itu cukup untuk mewadahi semua makhluk itu. Artinya manusia pun juga harus punya sifat yang seperti itu. Nah, pertanyaan saya mungkin apakah ketika ini selaras antara semesta dan manusia ini, kemudian ini apakah ini yang nanti akhirnya disebut sebagai manusia yang manunggal, gitu kan? Kaulo manunggaling kaulo lan Gusti itu. Apakah nanti dalam serat ada dari serat-serat lontar kuno atau apa yang mengarahnya ke situ? Gitu. Seperti itu, Mas Adi. Sambut Pak Bagus. Sambut. Matur nuwun Pak Bagus. Jadi selaran dari Ponco Purwando, Ponco Dumadyo, Ponco Prabowo itu merupakan bisa diibaratkan, digambarkan manunggaling kawula lawan Gusti. Jadi setelah sifat-sifat alam semesta itu tadi dimiliki oleh manusia, kemudian implementasikan menggunakan indrawi panca indera, maka dia akan mendapatkan pencapaian
pencapaian dari sifat-sifat yang dimiliki. Kalau dari Sastra Jendra, sifat-sifat yang dimiliki Jawa Dewa di Ponco Prabowo itu Pak Bagus. Oke. Jadi pencapaiannya nanti ada pada titik Panca Prabowo itu tadi, Mas Adi. Oke, ya. Hanya itu aja Mas yang saya tanya. Matur nuwun Pak Bagus. Sun, Mas Bagus. Ya, mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Mungkin yang lebih ini lumayan 36 teman peserta nih. Silakan yang ingin jawab sebelum, mungkin kasih 2 lagi sebelum kita tutup acara ini, karena di sini belum sih sebenarnya, jam 10 lewat, di sini sudah setengah 11 ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya lagi. Jadi kalau boleh sambil menunggu, belum ada yang raise hand ya, Mas Adi. Jadi kalau boleh dikatakan, atau sastra jendra ini atau disebut juga dengan sastra cetok apa cetok ya bahasa? Cetok. Saya kan jadi bahasanya kadang suka apa? Cetok. Kalau di Kebumen, Tegal, cetak. Jadi boleh dikatakan itu spirit apa? Laku spiritual yang mengandung nilai-nilai faktual ya sebenarnya, dari keagungan dan kesempurnaan yang kita sendiri manusia belum paham jadi paham, ya kan, ke sana ininya ya. Ini salah satunya. Kira-kira masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Kalau itu kan jadi kalau saya lihat tadi ya Mas ya, jadi ini selain apa, sastra jendra ini pengetahuan tentang rahasia seluruh semesta alam, fisik dan metafisik. Jadi 2 ranah ini bisa membuat kita jadi pengetahuan fisik, batin, untuk kesempurnaan hidup dan keselamatan sebenarnya. Prosesnya ya kita jalani. Proses itu. Ngilmunya itulah. Jadi sekarang kita menggunakan kata ngilmu. Jadi ngilmu sastra jendra ini berarti ya kita menjadi sadar sebagai manusia. Ya, awareness ya. Kalau bahasa asingnya kan sekarang kita bilang bangun kesadaran. Nah, ini bisa membangun. Awareness kita terbangun jadi. Dan memang pantas untuk dijadikan dalam kurikulum sekolah sebagai budi pekerti. Menurut saya demikian. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Silakan, nggak usah ragu-ragu. Mbak Ida, aku tambahin dikit aja. Boleh Mas Tony, silakan. Ya, jadi gini, kalau pengertian saya selama saya juga mempelajari sastra jendra. Sastra jendra itu merupakan ajaran ya, yang terbagi oleh 2, yaitu konsep kerohanian atau manembah, ya, kemudian juga filsafat. Jadi seperti Sangkan Paraning Dumadi, itu falsafahnya, ya. Kemudian kalau yang untuk manembah itu tadi ada sembah Cipto, sembah Jojo, sembah Rogo, dan sebagainya. Jadi saya bilang ya, kalau yang saya pelajari itu sastra jendra itu memiliki 2 konsep. Satu sebagai ajaran, yang tadi Mas Narto juga, Kinarto juga menanyakan, kalau yang ajaran ini ada lakunya, artinya ilmu-ilmu yang harus dilakoni gitu. Jadi ini yang sifatnya ajaran atau ilmu ya. Kemudian yang konsep yang kedua itu adalah falsafah ya, filsafat. Jadi untuk kerohanian, manembah, kasatrian dan sebagainya itu merupakan ajaran tersendiri. Kemudian konsep yang satunya adalah sebagai falsafah. Falsafah ini macam-macam, sampai yang namanya Hamemayu Hayuning Bawono itu juga sastra jendra. Falsafah dari sastra jendra itu. Terus kemudian Sangkan Paraning Dumadi, kemudian banyak ya, kira-kira itulah ya. Saya pikir konsepnya ada 2, satu manembah, satu falsafah. Lah, yang
tampilkan Mas Adi ini lebih cenderung kepada pembacaan kepada alamnya. Jadi Sastro Jendra yang berkaitan dengan semesta. Itu. Jadi seperti dalam filsafat ya mungkin seperti panteisme lah ya. Itu dijelaskan satu persatu watak-watak bumi, watak-watak itu ya kemudian ini merupakan satu, kalau menurut saya ini meniti kepada kasepuhan. Kalau tadi kanuragan itu termasuk yang kanoman ya, ini maju ke arah kasepuhan. Jadi mungkin nanti Pak Bambang Subekti itu harus ini lagi Pak, nanti kita kembangkan lagi untuk lebih masuk ke kasepuhannya. Jadi apa yang dipaparkan sama Mas Adi ini berat ini, ini termasuk berat gitu. Saya kira gitu Mbak, aku nambahin sedikit aja gitu, enggak. Sun. Mudah-mudahan Jadi boleh benar. boleh dikatakan ini sastra Jendra ini termasuk jenana yoga ya kalau bahasanya, jenana Ya. yoga tingkat tinggi. Betul. Ya kan? Begitu ya kira-kira. Jadi betul. Kalau sekarang kita belajar bicara proses jenana ini kan puas, olah batin yang luar biasa kalau boleh dikatakan ya. Gitu. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman silakan ada yang ingin bertanya lagi. Atau mungkin Mas Adi mau nambahin lagi Mas Adi. Ini soalnya termasuk memang benar seperti kata Mas Tony, memahaminya dari mana ya memulai menanyakan itu kayak memang benar kayak bicara semesta aja jadinya kita. Enggak selesai gitu kayaknya ini mau nanya tapi ntar dulu ke sana belum. Gitu loh Mas. Silakan Mas. Ada yang ingin nanya-nanya atau Mas Adi mungkin ingin lebih proses lakunya ini. Apa sih yang pertama mungkin bisa diinikan selain tadi kita dengar ininya ya. Setiap pribadi ketika menjalani sastra Jendra tuh persiapan apa? Oke, terima kasih. Terkait proses atau ngelmu iku kalakone kanthi laku. Terus kalau Pak Di Marto. Jadi dengan laku. Kalau di Sastra Jendra Cipto Sasmito tadi kan ada 3 yang disampaikan Sang Hyang Guru pada Dewa Indra. Yang pertama adalah terkait alam semesta. Alam semesta. Kita harus tahu sifat-sifat yang dimiliki alam semesta terlebih dahulu. Bagaimana kita dengan eneng dan ening. Eneng, ening, kemudian eling. Itu yang bisa mengantarkan kita untuk ke kesempurnaan sebuah laku atau seperti tadi lekase lawan kas dengan niat. Lekase ilmu itu kalau kau kan laku itu dengan niat. Kalau tidak dengan niat maka tidak akan berhasil. Seperti itu. Kalau sudah niat berhasil maka akan menghilangkan segala bentuk-bentuk angkara murka. Kase lawan kas, tegese kas nyantosani. Setya bujo pangegese dur angkoro. Seperti itu. Itu gambaran proses ya, di dalam serat ulang reh ya. Ulang reh PB4 seperti itu proses. Seperti halnya di prosesnya di Sastra Jendra Hayuningrat juga begitu. Kalau ingin Hayuningrat keselamatan di dunia yang pangurwating diu bisa menghilangkan sifat-sifat keangkara murkaan seperti yang disampaikan Bapak Narto tadi. Itu dengan pertama ya harus memahami alam semesta terlebih dahulu, karena manusia orang Jawa tidak lepas dengan mikro dan makro, mikrokosmos, makrokosmos. Itu agama masyarakat Jawa pertama kali itu bersatu dengan alam itu. Nah, sekarang sudah banyak yang meninggalkan, bercerai dengan alam. bercerai dengan alam. Jadi jagat ageng, jagat alit. Jagat ageng, jagat alit. Ya, kita dan pengetahuan semesta ini ya.
Oke. Dan pengetahuan itu dibangun juga dengan setelah memahami itu membangkitkan, kalau di Bali kan kita bilang kande empat ya, kalau Jawa kan sedulur papat, Sedulur kelima papat pancer. lima pancer. Nggih. Nah, itu kan bagian juga dari proses-proses ngelmu sastra jendra ini ya. Itu kan ada Guru Loko, Indro Loko, Jono Loko. Iya, Ini gimana nih? luar biasa. Oke, mungkin ada lagi teman-teman sebelum kita mungkin nutup acaranya ini, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Terima kasih. Ini Sami-sami. saya menyimak obrolannya gitu. Tapi kalau paparannya Pak siapa tadi nggak sempat nyimak. Hanya Oh, saya Mas teringat, Adi. ya, hanya saya teringat kalau seandainya boleh gitu. Teringat dengan kisah sastra Jendra Yuningrat di Ramayana sebelum kelahirannya Rahwana gitu. Jadi Begawan Wisrawa yang tadinya ingin menurunkan ilmunya kepada Dewi Sukesi, tetapi dilarang sehingga jadi muncul kasmaran gitu. Nah mungkin yang perlu mungkin saya dijelaskan kembali, kenapa sastra Jendra itu nggak boleh diturunkan ke Dewi Sukesi gitu. Apakah itu ada maksudnya juga agar tidak turun di masyarakat secara umum atau di kaum manusia atau bagaimana? Mungkin mohon dibantu menjelaskannya. Terima kasih. Oke, silakan Mas Adi. Matur nuwun. Terkait mengapa kok dilarang ya. Di Purbacaraka sendiri melihat di Arjuna Sosrobau itu memang tidak diceritakan di Arjuna Sosrobau. Apa isi dari sastra Jendra sendiri itu tidak diceritakan Bapak. Di Arjuna Sosrobau itu menurut Purbacaraka. Jadi perlu adanya penelitian lebih lanjut. Karena di Arjuna Sosrobau itu cuman hanya sastra Jendra. Ini Resi Wisrawa yang dimintai tolong Sukeksi untuk meruat ayahnya Prabu Sumali, dan akhirnya sampai terjadi itu pembeloan ajaran sehingga melahirkan adanya Kumbakarna, Rahwana, Sarpakenaka. Nah, itu sangat mencoreng para dewata, itu ajaran dari para dewata. Kalau terkait ajarannya mengapa kok dilarang? Itu karena di sastra Jendra sendiri terkenal dari kineker Projawata. Entah itu kinekernya apa ya, padahal isinya hanya sebatas tadi Triponso tadi. Kalau kinekernya mungkin Yang Guru sudah menyampaikan bahwasanya ini tidak boleh diketahui oleh manusia, meskipun manusia itu sudah punjul ing kawruh, putus ing kawruh, itu tidak boleh. Selama ini belum ditemukan sebenarnya kinekernya itu apa itu belum ditemukan. Gitu Bapak Putra Kajaya. Mas Adi, maaf tadi ada entah saya salah dengar gitu yang terkait dengan para dewa itu menyesali apa yang terjadi antara Wisrawa dengan Sukesi gitu. Apakah seperti itu maksudnya yang dimaksud dengan Pak Adi? Kalau saya merasanya justru para dewa yang punya kerja itu agar Wisrawa itu tidak bisa menurunkan ilmunya kepada Sukesi gitu. Begitu. Nah, kenapa para dewa sampai ikut campur agar itu nggak turun gitu loh? Apakah di dalam sastra Jendra itu memang akan lebih besar bisa memunculkan keangkuhan dari orang yang bisa menguasai ilmunya karena mungkin kesiapan, ya bahasa sekarang ini kesiapan hatinya nggak cukup gitu, sehingga yang muncul itu lebih pada keangkuhan kuasa gitu. Itu yang apakah seperti itu yang dikhawatirkan, jadi para dewa juga nanti takut akan dikuasai oleh Sukesi gitu. Mungkin apakah seperti itu gitu. Terima kasih.
Nggih. Itu Sastra Jendra Yuningrat itu kan sebuah apa namanya, manuskrip ya, teks sastra yang dibuat oleh orang, dan itu diambil dari yang pertama tadi Uttarakanda hanya ada sastra Kesandrian, itu kemudian oleh Yosodipuro II dibuat di Arjuna Sosrobau, disesuaikan dengan peradaban pribadi negara kita, negara Indonesia. Jadi ada penambahan-penambahan dari cerita lama diambil, terus ditambah. Itu juga bisa juga Sastra Jendra itu memang buatan para pujangga juga ya, pujangga-pujangga. Kalau yang saya hadapi itu pujangga Jawa gitu ya. Bisa mungkin pujangga Bali dan sebagainya, mungkin kalau ada Sastra Jendra Yuningrat. Nah itu karena para pujangga sendiri seperti, mohon maaf, seperti Ronggo Warsito itu bisa saya anggap plagiasi. Ronggo Warsito, Mangkunegoro IV, plagiasi. Mohon maaf, itu karena apa? Kalau Ronggo Warsito pasti di tulisannya seperti Kolotida itu anggur boyo ngiketeng ngiketo cariteng kuno. Jadi Ronggo Warsito sendiri mengambil dari Serat Centhini, lahirlah Kolotida. Demikian pula Mangkunegoro IV mengambil Centhini, lahir serat apa saya lupa. Seperti itu. Jadi mungkin ada campur tangan dari pujangga untuk membuat sebuah ajaran-ajaran tersebut. Nah itu yang disengkerkan, itu yang mungkin yang belum temu itu, Pak. Ya, matur nuwun. Mas Arial, silakan. Tadi ada bertanya kan? Silakan, Mas. Selamat malam. Malam. Tidak ada pertanyaan, hanya mendengarkan saja. Ini kalau kita telusuri dari cerita Wisrawa dan Dewi Sukesi, itu kan dari perkawinan kan itu. Perkawinan yang dilarang lah. Nah, akhirnya muncullah dasamuka yang itu, gitu loh. Dari perkawinan itu kan kita harus benar. Dari tata cara, adat, tata dari agama harus benar. Jadi nanti keturunannya kita juga benar. Gitu lah asal usulnya. Jadi dumadinya menungso dumadinis menungso apa jika bakal menungso gitu ceritanya. Kalau berhubungan dengan Wisrawa dan Dewi Sukesi memang itu berhubungan dengan Sastra Jendra Yuningrat awal-awalnya atau cikal bakalnya cerita itu. Makasih Mbak. Nggih, sami-sami. Ada Mas Umar Sigit. Terima kasih untuk Romo Tony, Mbak Ida, dan keluarga besar KCP. Saya mau bertanya pada Mas Adi. Mas Adi, niku Serat Centhini itu yang nulis itu siapa dan tahun berapa? Terus itu kitab yang lebih tertua lagi, ada nggak yang lebih tua lagi maksudnya? Terus itu para pujangga itu sekolahnya di mana kok dia bisa mengarang atau menulis cerita ilmiah tentang leluhur-leluhur kita pada zaman dahulu. Terima kasih. Matur nuwun. Serat Centhini ini yang kebetulan saya gunakan untuk menyampaikan Sastra Jendra ini Komojoyo, Lukisan Komojoyo Yayasan Centhini. Itu Centhini sendiri dibuat oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara III, atau yang kemudian menjadi Pakubuwono V, putra dari Pakubuwono IV. Kalau lebih tua lagi, Centhini lebih tua, Ulang Reh ada lebih tua. Ada lagi Serat Romo lebih tua lagi, seperti itu. Kemudian apa lagi Pak Umar tadi? Tahun berapa itu? Terus itu manuskrip aslinya itu masih ada atau enggak itu? Begini, kalau Serat Centhini Komojoyo itu hasil Latin dari koleksi Jarah Nitra, yang dulu Jarah Nitra Yogyakarta, sejarah dan nilai-nilai tradisi
yang ada di Yogyakarta. Nah, itu melatenkan dari, saya lupa namanya siapa, dari manuskrip tulisan tangan. Nah, yang manuskrip tulisan tangan di Jarah Nitra itu salinan dari yang ada di Mangkunegaran, di Rekso Pustoko. Nah, dari Rekso Pustoko itu menyalin dari Sasono Pustoko, dari Kasunanan. Itu Pak Umar. Berarti tertua itu sekitar tahun 1700-an ya? Apa yang centini? Itu ditulis di kitab Kalau aslinya itu tahun 1700-an berarti. 1700-an akhir ya. Jadi karena Pakubuwono 1800-an mungkin ya. Pakubuwono 5 itu 1820 sampai 1823. Berarti sebelum 1820. 1800-an awal ya, sampai 1800-an awal sampai 800-an 20 sekitar itu. Itu masih ada yang asli itu di misalkan di museum atau di koleksi dari Susuhunan itu masih ada berarti yang asli itu. Kalau yang asli sudah tidak ada. Kalau yang asli di Leiden. Yang ada hanya salinan tedaan-tedaan. Terus itu sekolahnya Pujangga itu di mana itu? Zaman dahulu itu ada nggak itu ada yang menceritakan Pujangga ini sekolahnya di sana gitu? Pujangga sendiri kan memiliki 8 sifat seperti Nawung Krido dan sebagainya, pandai kawi, bahasa kawi, pandai bahasa, pandai nembang dan sebagainya. Itu memang diangkat Pujangga karena yang mengangkat raja sendiri. Raja yakin bahwa itu bisa digunakan untuk menulis, menceritakan raja sendiri. Jadi kalau untuk sekolahnya gimana ya? Kalau seperti Ronggo Warsito itu memang belajarnya dari ahli-ahli Belanda juga kan. Pak Musafro juga sampai ke Belanda. Tuh, kan NJ Krom ya Mas ya? Spesimennya NJ Krom. Winter apa NJ Krom Mas? Winter juga, di Jiras juga, Pisot. Oh, Pigot juga ya? Ada versi Pigot Mas. Aku mau cari deh Mas. Itu kayaknya menarik luar biasa. Mangkunegoro 4 itu, piulang warni-warni itu bisa. Ya, kalau sekolah mungkin kalau bicara sekolah zaman dulu tidak seperti sekolah hari ini ya. Namanya juga bukan sekolah. Sudah ada Mbak Ida. Jadi sekolah sastra sudah ada di Nusantara itu pada abad ke-6 itu sudah ada di Muaro Jambi namanya Universitas Muaro Jambi. Ada 2 fakultas di sana, ada Fakultas Filsafat dan Fakultas Sastra. Sementara yang di Jawa itu ada 2 juga, arsitektur dan sipil kalau nggak salah. Jadi memang universitas tertua itu kita sudah ada abad ke-4 sampai abad ke-8 gitu ya. Nah, mungkin sebenarnya kalau bicara sekolah bukan sekolah. Kata sekolah ini kan baru setelah kolonial. Betul. Sunda sendiri abad ke-5 sudah punya kabuyutan. Kabuyutan itu universitas. Betul. Tempat belajar. Jadi ini bahasa sekolah ini yang harus diberi pengertian ke teman-teman bahwa dulu tidak seperti hari ini. Dulu itu bahasanya berbeda. Universitas tertua Jawa Barat ada di Ciarenten, Mbak. Itu di Kebon Kopi dan Ciarenten itu sekitar abad 4-3 sudah ada tuh. Sementara abad ke-5 udah ada. Mungkin kalau gubahan-gubahan yang dari Leiden dengan Mas Adi punya mungkin itu sekitar abad 14-an deh gitu. Tapi serat Centini itu saya anggap sebuah serat yang vulgar gitu karena sebagian besar bunyinya itu soalan tanda petik soalan seksual. Kehidupan sih sebenarnya, kehidupan. Latinipun apa? Latinipun. Lah apa yang terjemahannya atau bahasa Jawa? Bahasa Jawa ya. Oh, bahasa Jawa. Nah, ini saya baca di Centini, serat Centini yang terjemahan oleh Pak Karkono. Itu dinyatakan serat Centini itu aslinipun serat aksara Jawa cacai 12 jilid. Kanggelipun langkung 3.500 kaca. Serat ingkang asli sumimpen ing sana pustaka Kraton Surakarta. Nggih leres. Kalau kan ini ingkang wonten ing reksa pustaka Mangkunegaran, Paheman Radio Pustaka, Museum dan sebagainya. Sanes-sanesipun punika sadaya turunan utawi turunaning turunan.
Ini Nggih, saya nggih. baca dari Nggih, leres. Serat Centini Latin 1 sampai 12 yang diterjemahkan dari Yayasan Centini Centini, nggih, leres. yang Kamajaya, Kamajaya. diterjemahkan oleh Bapak Karkono Karkono Kamajaya. Kartokusumo yang di Nggih, Jogja di Jalan nggih. Sutomo itu. Nggih, jadi itu Ya. Centini 12 jilid yang Ini Yayasan Centini, nggih, leres. 12 ya, jilid ya. itu Ini jilid itu 1 sampai jilid 12. itu Nah. Latin melatinkan dari manuskrip Centini 12 jilid koleksi Yayasan Jarah Nitra Jogja. Nah, di situ Yayasan Jarah Nitra itu menyimpan 12 jilid itu. Nah, di Jarah Nitra sendiri itu alurnya dulu itu melatinkan menyalin dari koleksi Rekso Pustaka. Rekso Pustaka sendiri itu dulu menyalin dari Kasunanan, Bapak. Jadi seperti itu prosesnya sampai akhirnya lahir Kamajaya itu Centini yang Latin Yayasan Centini 12 jilid itu. Ya. Mas Yang Adi, saya kalau boleh tanya nih, langsung aja saya. Serat Centini pada era itu terpengaruh sama peristiwa geger pecinan nggak, Mas? Geger pecinan, ya itu kan dari Giri juga kan, diawali dari Giri Prapen. Jadi Amangrogo mengungsi sampai ke Jawa Tengah itu. Itu kalau geger pecinan itu tidak. Geger Pacinan itu kan Kartosuro, Bapak. Ya, barangkali mungkin ada pengaruh-pengaruh Kartosuro pada Centini nggak, Mas? Enggak. Kayaknya enggak. Kalau begini ya, sepengetahuan saya enggak ada memang. Enggak ada pengaruh. Karena saya pernah membaca satu volume berbicara Centini itu tentang memilih kuda. Itu sangat berhubungan dengan militer, Mas. Iya. Kan? Ya, kavaleri itu kan. Katurangan kuda. Ya, Katurangan itu sangat mencirikan bahwa ada satu bagian pengetahuan tentang memilih kuda untuk pasukan kavaleri. Sehingga ada sekitar 3 volume Serat Centini itu bobotnya tentang memilih kuda itu luar biasa. Sepertinya Serat Centini tidak dibuat oleh kaum infanteri, kayaknya oleh pasukan berkuda lah, katakan demikian. Jika itu menjadi indikator, barangkali ini sangat dekat dengan bagaimana akulturasi kedatangan dinasti Sung dan Ming ke kita, gitu. Dan itu memberikan kisah-kisah, karena saya selalu membaca volume-volume dari sastra Cina itu berat banget kalau ada seorang seksual, Mas. Iya, Pak. Itu Kama Sutra lah contohnya. Di Serat Centini ini kan komplit, semuanya ada. Iya, dari geografi, etika, psikologi, seni, seksiologi, semuanya ada komplit. Jadi disebutnya ensiklopedianya kebudayaan Jawa. Karena bahasa sederhananya bagusnya KGPAA 3 itu dia mempunyai tim kan, Ronggo Sutrasno, dan untuk disebar dari berbagai bidang ilmu yang dimiliki kan, tersebar dari Jawa Tengah ke arah pesisir sebelah selatan, keliling ke timur, kemudian sampai pesisir utara, kembali lagi yang ke barat juga disebar. Jadi semua peradaban daerah masuk di dalam Centini. Centini luar biasa. Oke teman-teman, mungkin saya rasa ini waktu juga ya, sudah jam 11 dan sebenarnya ini makin malam biasanya kita makin rame, mulai terbangun kayaknya, makin terbangun, mulai timbul pertanyaan-pertanyaan di kepala, cuman waktu jua yang tidak mencukupi dan waktu juga yang membuat kita harus sejenak berhenti. Saya sebagai pemandu di dalam acara ini berterima kasih sekali atas kehadiran teman-teman. Semoga apa yang dibahas malam ini bisa menambah pengetahuan semua kita, bagaimana kita belajar tentang diri dan berilmu dan ngilmu. Ini ada bahasa baru ya, kosakata baru yang bisa kita pakai sekarang. Sehingga membangun kesadaran kita sebagai mengada dan menjadi manusia. Salah satunya mungkin kita bisa mulai lagi membaca dari sastra genre yang berbagai perspektif
yang bisa kita jadikan bagian dari laku kehidupan semua kita. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga selalu semua dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun, sukses dalam segala kegiatannya. Rahayu, 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 saya kembalikan ke Mas Tony. Monggo, Mas. Terima kasih Mbak Ida, terima kasih Mas Adi, Sami-sami. terima kasih juga para yang hadir. Jadi sangat jelas sekali bahwa sebetulnya sastra Jendra itu sudah ada notasinya itu sejak dari katakanlah Utara Kanda yang kemudian digubah menjadi Kakawin Arjuna Wijaya, yaitu Empu Tantular kalau nggak salah ya. Terus kemudian digubah lagi Arjuna Sosrobahu itu sudah di zaman Kasunanan ya, Yosodipuro II dan Sindu Sastro. Dan kalau nggak salah juga ada istilahnya bukan Arjuna Sosrobahu tapi Lokapala ya Mas Adi. Lokapala, iya. Lokapala. Sindu Sastro. Sindu Sastro itu ya yang ada. Jadi saya kira Sastra Jendra ini memang sudah ada notasinya sejak dulu. Nah, kemudian yang tadi yang diutarakan oleh Mas Adi dalam dari buku dari Centini ya, dari Centini tadi itu lebih kepada permasalahannya atau materinya dari Sastra Jendra itu sendiri gitu. Kalau yang Utara Kanda itu kalau nggak salah ceritanya tentang ini ya, tentang Rahwanopati lah. Rahwana kalau nggak salah. Jadi sifatnya cerita-cerita wayang lah ya. Seperti tadi ada orang yang ada sobat kita yang menanyakan tentang Dewi Sukesi dan sebagainya, itu beda ya. Yang diutarakan sama Mas Adi Deswijaya ini tadi lebih cenderung kepada satu kajian yang ada di Centini. Saya sangat beruntung sekali mendapatkan masukan yang cukup bagus dengan materi yang sudah dipersiapkan sama Mas Adi Deswijaya. Saya mengucapkan terima kasih sama Mas Adi Deswijaya, juga Mbak Ida, juga sobat-sobat budaya, Prof. Indra. Tadi ada juga Romo Haryanto dari Ungaran, nah itu sesepuh Sastra Jendra, itu tukang mejang itu. Cuman dia diam, cuman mendengar saja. Kemudian saya terima kasih ke Mas Bagus, ada Mas Pandu, ada Pak Alek Wiro, ya, Kinarto, ya, Kisunarto yang jagoannya metafisika, ya. Saya kira malam ini cukup rame, walaupun ya katakanlah ada beberapa persepsi yang beda ya, tetapi cukup mendapatkan pengetahuan baru kita ini. Saya kira waktunya sudah cukup malam. Saya tutup acara ini. Terima kasih. Salam budaya. Rahayu. 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 Rahayu.